Baiklah, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman, apa saja komposisi pakan yang kita gunakan? Ya, kebetulan saya belajar dari paman saya yang juga peternak. Untuk komposisi pakan, mungkin setiap daerah beda-beda ya. Setiap daerah beda-beda sesuai ketersediaan komoditasnya. Ketersediaan komoditasnya. Kalau di Lampung sendiri, di tempat saya, alhamdulillah banyak. Banyak, banyak sekali sumber-sumber pakan yang itu mungkin bisa diolah untuk menjadi pakan fermentasi ternak. Ya, komposisinya ada banyak. Yang pertama kita pakai onggo atau mungkin ampas dari pembuatan tepung kanji. Itu sekitar 10 ton. Satu ritnya 10 ton. Kemudian kulit singkong. Kulit singkong, yang kedua itu kulit singkong. Kulit singkong itu sekitar 8 ton. Satu ritnya. Tebon. Yang selanjutnya tebon. Nah, tebon itu boleh dari apa saja lah, rumput boleh, kemudian rumput-rumput pacong gajahan, terserah itu boleh. Kalau yang kita pakai biasanya pakai jagung. Jagung yang usianya itu 90 hari, 80 hari. Yang siap konsumsi, digodok maupun dibakar lah cara orang Jawa nih. Jagung bakar, gembakar kalau orang istilah orang Jawa itu gembakar. Kemudian ada yang mungkin beberapa memakai sorghum, boleh juga sorghum. Ruminansia itu butuh biji-bijian sebenarnya. Ruminansia itu butuh makanan dari biji-bijian kalau ruminansia. Selanjutnya yaitu bungkil. Bungkil sawit sama kulit kopi. Bungkil sawit sama kulit kopi. Itu sekitar 5%. 5% dari keseluruhan ya. 5% dari keseluruhan tadi. Kalau dihitung berarti sekitar 10 ton. 10 ton ditambah 8 ton ditambah 5 ton tebon. 5%-nya itu sekitar 1.150. Berarti 575 kilo. Bungkilnya 575 kilo, kemudian kulit kopinya 575 kilo juga. Untuk bahan lainnya E4 jelas, kita pakai E4. E4 nanti ditambahkan dengan molasses. E4 kita paling cuma butuh sekitar 1 botol, molasesnya 100 kg. Kita campur itu kita aduk, diaduk. Kemudian garam, garam 20 kilo. Urea ini itu untuk tebonnya kita kasih urea. Itu cuma 1 kilo lah, sedikit saja, cuma 1 kilo kita kasih di tebonnya. Jadi sistem kita itu kita buat berlapis-lapis. Lapis pertama misalnya kita tebon. Nah, itu sudah kita campur urea ya, urea termasuk molasses, yang empatnya itu udah kita siramkan keliling, ureanya kita tebar-tebar. Kemudian setelah itu kita pakai bungkil, bungkil, kemudian kulit kopi. Setelah kulit kopi, kulit singkong, atau mungkin boleh terserah ya, ini susunan paling atas kita taruh onggo. Kalau susunannya terserah. Yang jelas yang paling bawah itu yang basah, karena kadar air dari tebon itu tinggi. Biasanya untuk mengurangi kadar air kita kasih dedak atau katul. Di setiap lapis kita kasih molasses. Terus seperti itu. Molasses garam sampai nanti di onggo yang paling atas, onggo kita tutup rapat terus kita tindih biasanya, kita tindih. Nanti menyusut dia akan mengalami penyusutan karena apa ya banyak hal seperti penguapan, terus proses fermentasinya itu akan menyusut. Menyusut. Kalau tambahan pakan lainnya seperti konsentrat itu ya sudah hal yang wajib kalau misalnya kita penggemukan. Kalau misalnya kita penggemukan konsentrat itu sudah hal yang wajib lah, biasa kita pakai dimanapun. Kalau merek terserah teman-teman atau mungkin bahannya apa ya terserah. Di tempat masing-masing biasanya ada. Di tempat masing biasanya ada penjual konsentrat banyak. Konsentrat untuk penggemukan sapi atau mungkin babi boleh bisa dipakai itu dari babi. Nah seperti itu untuk komposisi pakannya. Ya mungkin cukup itu video yang saya buat. Apabila bermanfaat silakan dibagikan. Kalau misalnya banyak salah, saya mohon maaf. Saya juga masih belajar, masih tahap pemula. Banyak lebih senior-senior yang sudah lebih paham dari saya tentang bagaimana penggemukan sapi.